Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan saya semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Bahagia rasanya dalam kesempatan ini kita bisa bersua dalam program Oase. Dan kali ini bersama dengan saya, Sukeri Abdillah, kita akan berbicara tema tentang titian akhir rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas surah 27 ayat 88, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan bersegeralah kamu menyambut karunia Allah di negeri akhirat, dan jangan abaikan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu menghendaki kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sahabat Zakat TV, ketika kita membangun sebuah rumah tangga, sebagian orang menyebutnya mengarungi kehidupan dunia dengan menggunakan biduk rumah tangga. Sekarang kita kembalikan kepada pemahaman kita. Apakah kita akan menjadikan rumah tangga kita ini sebagai sebuah biduk, ataukah memahami kehidupan rumah tangga kita ini ibarat sebuah perjalanan? Pada pilihan yang manapun, pada akhirnya kehidupan rumah tangga ini harus sampai ke satu titik terakhir, sampai ke terminal terakhir. Barangkali selama ini sebagian kita memasuki kehidupan rumah tangga hanya secara alamiah saja. Ada orang beralasan menikah karena memang tuntutan biologis. Ada sebagian orang beralasan menikah karena memang sudah tiba masanya. Padahal titian akhir rumah tangga ini betul-betul harus menjadi settingan awal bagi setiap insan yang akan memasuki kehidupan rumah tangga. Rumah tangga bukanlah biduk yang statis. Rumah tangga bukanlah bangunan yang diam di tempat. Tetapi rumah tangga adalah sebuah perguliran waktu yang harus diisi dengan amal-amal soleh dan amal-amal kebajikan. Kalau kita merujuk pada surah Al-Qasas ayat 88 di sini, ayat 77 di sini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran yang sangat jelas tentang titian akhir rumah tangga ini, yakni sebagaimana yang Allah tegaskan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan berusahalah sekuat tenaga kamu untuk meraih karunia Allah di negeri akhirat. Itu artinya biduk rumah tangga kita, perjalanannya harus sampai ke negeri akhirat. Harus sampai masuk ke dalam surga. Dan bukan sekedar masuk ke dalam surga, tetapi biduk rumah tangga kita harus betul-betul terhantar ke haribaan ilahi, berjumpa dengan Allah, menatap wajah Allah, dengan kita menggamit pasangan kita, juga anak-anak dan cucu-cucu kita. Oleh karenanya, Allah mengingatkan kepada kita tentang tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Dalam lanjutan firman ini adalah wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi jangan kau abaikan bagianmu di dunia. Nuansa-nuansa surgawi itu boleh kita hadirkan di dunia. Fahsin kama ahsanallahu ilaik, maka berbuat baiklah. Managelah rumah tanggamu dengan profesional, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat profesional kepada Anda. Allah memerintahkan kepada kita memasuki bangunan rumah tangga dengan tahapan-tahapan yang sangat indah. Katakanlah
mulai dari proses ta'aruf, kemudian khitbah, dilanjutkan dengan akdu nikah. Begitu kita sudah memasuki prosesi akdu nikah, sesungguhnya inilah gerbang awal kehidupan rumah tangga kita buka. Kalau kita mau memaknai sebagai sebuah perjalanan, maka starting awal sebuah perjalanan sedang dimulai. Kalaulah kita akan menganggap rumah tangga kita ini sebagai biduk, maka sesungguhnya pada saat itu biduk harus mulai dikayuh supaya ia berjalan sampai ke tujuan. Ingat, tujuan dari titian akhir rumah tangga adalah mardhatillah, menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa fase yang memang harus dilalui oleh pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Kita lihat beberapa fase yang ada di antaranya adalah fase ta'aruf. Di samping kita memahami bahwa kehidupan rumah tangga ini harus berakhir sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita mempersembahkan amal yang terbaik sehingga kelak Allah akan membalas kita, yang dalam firman-Nya Allah menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian ini diabadikan dalam salah satu ayat di surah Al-Bayyinah. Allah ridho kepada mereka sebab mereka dulu ridho menjalani kehidupan rumah tangga. Maka Anda harus kenal di setiap fase-fase memasuki kehidupan rumah tangga. Pada fase ta'aruf ini misalnya Anda harus mengenal betul tentang karakter, kecenderungan yang dimiliki oleh pasangan Anda. Ibarat orang Padang mengatakan kita harus mengenal karakter seseorang itu seperti kita melihat ikan dalam kolam. Jantan dan betinanya harus sudah bisa terbaca dengan baik. Ketika kita mengenal pasangan kita dengan sebaik-baiknya, yang diharapkan muncul ke depan adalah sikap sabar, teguh pendirian, dan senantiasa mampu untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Bahkan, seperti apakah karakter pasangan kita pada tahap ta'aruf ini, kita memang harus bisa mengenalnya dengan sebaik-baiknya. Kelak, ketika kita sudah bisa mengenal pasangan kita, jika muncul perilaku-perilaku yang menurut kita tidak sesuai dengan hati dan pikiran kita, insya Allah kita pun akan sangat sabar menghadapinya. Sahabat Zakat TV di mana saja Anda berada, jangan kemana-mana karena pembahasan ini masih akan saya lanjutkan selepas yang berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Terima kasih Anda masih bersama dengan Zakat TV. Tema yang sedang kita perbincangkan kali ini adalah titian akhir kehidupan berumah tangga. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita pahami juga adalah ta'aruf terhadap pasangan itu berlaku madal haya, today and forever, alias sepanjang kehidupan kita. Kenapa? Karena pasangan kita memiliki beribu bilik jiwa. Perangainya, sikapnya, perilakunya bisa jadi berbeda antara ketika baru pertama kenal, pada saat sesi ijab qabul, pada saat sesi malam pertama, bahkan sampai hamil dan kelak melahirkan anak-anak kita. Pasangan kita bisa saja memiliki perubahan-perubahan. Maka ketahuilah, kita harus mengenal bahwa setiap problematika yang muncul dalam perjalanan biduk rumah tangga kita ini, kita harus menganggapnya sebagai sebuah temuan-temuan. Temuan baru dari perilaku pasangan untuk kita kenal, untuk kita sabar menghadapinya. Temuan baru yang justru harus semakin memperkuat cinta kita kepada pasangan kita. Tahukah Anda, Rasulullah SAW
sebagai tokoh sentral idola kita kaum muslimin seluruh dunia, mampu membangun kehidupan rumah tangga yang kelak beliau mengklaim dengan ungkapan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahku menghadirkan nuansa surgawi dalam kehidupan rumah tangga. Namun demikian, perjalanan biduk rumah tangga beliau bukan berarti tanpa temuan-temuan, bukan berarti tanpa memunculkan perilaku-perilaku yang baru didapatkan oleh beliau dari istri-istrinya. Contoh misalnya, Rasulullah SAW sangat kenal kalau Aisyah adalah seorang gadis yang cerdas. Namun demikian, sikap sentimentalnya sedikit temperamental. Aisyah sangat pencemburu. Sehingga suatu masa ketika Rasulullah SAW banyak menyebut-nyebut nama almarhum istri pertamanya, Khadijah radhiyallahu an, Aisyah ternyata dengan enteng menyeletuk, "Ya Rasulullah, untuk orang yang sudah mati itukah kau terus-terus menyebut cintamu kepadanya?" Mendengar jawaban yang sentimental, bernada temperamental, maaf dalam bahasa bebas saya, Rasulullah pun terpancing emosinya. Dengan muka memerah, kemudian Rasulullah SAW menegaskan, "Ya Aisyah, demi Allah, seandainya Khadijah hari ini masih hidup dan bersama dengan saya, pasti saya akan memberikan cinta saya kepadanya." Ketahuilah ya Aisyah, Khadijah adalah wanita dan manusia yang pertama-tama beriman di saat kebanyakan orang mengkafiri saya. Khadijah adalah orang yang banyak memberikan pembelaan terhadap ancaman, caci maki, intimidasi dari orang-orang Quraisy di saat mereka melancarkan caci makiannya kepada saya. Kemudian Rasulullah SAW terdiam. Aisyah juga terdiam. Saya memaknai bahwa bisa jadi pada ungkapan-ungkapan yang seperti ini, letupan Aisyah sangat mengagetkan rasa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yakni rasa cinta yang sebenarnya begitu membara, rasa kasih yang sesungguhnya sangat luar biasa. Dan beliau ingin Aisyah sebagai istri yang dinikahinya dalam keadaan muda dan perawan itu tetap berbicara, berperilaku dan bersikap dalam kebaikan. Rasulullah SAW tetap mencintai Aisyah. Beliau menginginkan Aisyah tetap bersama dengan beliau, berada dalam sisinya. Maka Rasulullah SAW bertolak dari pengenalan yang baik seperti ini. Ternyata pada sesi-sesi yang lain, beliau bisa membimbing Aisyah dengan ungkapan-ungkapan yang penuh kesabaran, dengan sikap dan perilaku yang penuh bimbingan. Misalnya, suatu masa Rasulullah SAW mengajak Aisyah berlari. Riwayat menyebutkan peristiwa ini terjadi atau dilakukan pertama kali lomba lari dengan Aisyah adalah ketika mereka pada fase-fase awal membangun rumah tangga. Tubuh budak Aisyah masih langsing, masih singset. Pada saat berlomba, Rasulullah SAW kalah, entah sengaja mengalah. Tapi yang jelas Aisyah menang dalam lomba itu. Kata Rasulullah, "Sungguh luar biasa ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Kau telah memenangkan pertandingan ini. Itu pertanda badanmu begitu sehat." Aisyah pun kemudian tersenyum riang. Tapi pada satu periode tertentu, setelah sekian lama perjalanan kehidupan rumah tangga beliau, suatu hari beliau kembali mengulang ajakannya. Aisyah diajak lomba berlari. Tapi kali ini Aisyah yang kalah. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Aisyah? Rasulullah menyampaikan sindirannya dengan baik. "Ya Humairah, dulu kau memenangkan pertandingan. Kau tahu sebabnya?" Kata Aisyah, "La a'rif ya Rasulullah." Saya tidak tahu ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, "Dulu kau rajin berolahraga. Badanmu langsing dan singset, sehingga larimu begitu kencang. Tapi kali ini, tahukah kamu, kau lama tidak berolahraga. Badanmu menjadi subur, sehingga kau berat untuk melangkah." Aisyah jadi tersenyum, makin memerah pipinya, penuh rasa malu.
Teguran Rasulullah SAW yang didasarkan pada pengenalan yang baik kepada pasangan tidak membutuhkan adanya adu urat atau adu otot atau bertengkar dengan dahsyat. Tetapi cukup dengan sebuah sindiran, cukup dengan sebuah amalan. Biduk rumah tangga Rasulullah SAW pun kemudian tercatat dalam lembaran sejarah bersama dengan Bunda Aisyah. Banyak hikmah yang berhasil beliau lakukan. Yang kedua, tahapan yang harus kita fahami ada fase yang disebut dengan tafahum. Kita harus memahami pasangan kita. Pemahaman ini sangat dibutuhkan sehingga kita bisa menerima pasangan kita apa adanya dan bagaimana mestinya. Apa adanya pasangan kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Bagaimana mestinya kebaikan-kebaikan yang ada bisa ditingkatkan menjadi sebuah amal soleh yang berdampak dahsyat luar biasa. Bagaimana mestinya kekurangan-kekurangan pasangan kita jadikan sebagai sarana ladang amal soleh kita untuk bisa memperbaikinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia wanita adalah pakaian bagimu dan kamu pria adalah pakaian bagi wanita. Pasangan dalam kehidupan rumah tangga dituntut untuk bisa saling menutupi, saling melengkapi, menyimpan rahasia masing-masing. Orang Jawa bilang, pikul duwur, pendem jero. Tampakkan kebaikannya, sembunyikan keburukan-keburukannya. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana. Sesi ini masih akan saya lanjutkan selepas yang berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Terima kasih Anda masih bersama dengan Zakat TV. Tadi kita sudah membahas bahwa dalam tataran tafahum, mestinya kita bisa mengangkat kebaikan-kebaikan pasangan kita, dan kita menyimpan serta menutupnya rapat-rapat kekurangan-kekurangan atau keburukan-keburukan pasangan kita. Dan dalam saat yang sama, kita harus mampu untuk melakukan perbaikan-perbaikan bersama. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika ternyata sudah berumah tangga sekian lama, tetapi kekurangan, keburukan pasangan yang sudah kita dorong, yang sudah kita kasih motivasi, bahkan kita sudah bukakan jalannya, kita kasih fasilitas ya, agar ia tetap bergerak, ternyata ia tetap di tempat. Maka fase yang harus kita masuki berikutnya adalah ada fase yang disebut dengan ta'awun. Pada fase ta'awun ini sudah memasuki fase di mana ta'awun alal birri wa taqwa wala ta'awun alal itsmi wal 'udwan. Yakni kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan tolong menolong dalam permusuhan dan perpecahan. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi inilah yang terkadang bagi sebagian orang menjadi dilema di tengah perjalanan membangun kehidupan rumah tangganya. Biduk rumah tangga yang semula berjalan begitu tenang, pada sesi ta'awun terkadang mereka mulai saling oleng. Seorang suami yang mengalami pelemahan-pelemahan semangat, seorang suami yang bisa jadi mengalami problem ekonomi sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang utuh kepada istrinya atau keluarganya secara maksimal. Dari sisi dohir, terkadang oleh sang istri pun diterimanya atau dianggapnya suami mulai kurang bertanggung jawab. Ketika kelemahan-kelemahan seperti ini terjadi, apakah Rasulullah SAW juga dulu pernah mengalaminya? Jawabannya pernah. Tetapi Rasulullah SAW sebagai teladan umat dan istri-istri beliau juga adalah teladan para muslimah seluruh dunia sepanjang masa,
Maka Rasulullah saat itu memang mengambil tindakan yang sangat tegas. Di mana 9 istri Rasulullah SAW telah pernah mengajukan tuntutan penaikan uang belanja. Tapi Nabi menegaskan, aku bisa memberi kepada kalian apa yang kalian butuhkan. Satu orang satu kebutuhan, satu orang satu kebutuhan. Tapi kalau dasarnya adalah betul kalian melihat sahabat-sahabat lain yang secara ekonomi sekarang menjadi lebih mapan, ketahuilah, begitu mendapatkan harta tersebut, kalian aku ceraikan. Tapi jika kalian menerima pemberian yang mampu aku berikan kepada kalian sebagai uang belanja selama ini, maka kalian akan tetap bersama denganku, dan insya Allah kelak kita akan masuk surga dengan bersama-sama. Istri Rasulullah SAW pun kemudian menangis. Mereka menyadari bahwa motivasi mereka menuntut tambahan uang belanja saat itu adalah bukan karena mereka tidak mendapatkan uang belanja. Mereka mendapatkannya, tetapi mereka merasa tidak memadai pemberian Rasulullah SAW untuk penghidupan mereka. Ditambah lagi, mereka melihat perkembangan ekonomi para tetangga. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah butuhnya saling tafahum. Jika sesi ini kita bisa jalankan dengan baik, atau kita bahkan merasa ada problem, ternyata tidak berhenti sampai di sini. Justru agar titian akhir rumah tangga ini betul-betul sampai ke surga, mendapat keridhaan Allah dengan melihat wajahnya nanti adalah, kita harus segera memasuki fase takaful, yakni fase sepenanggungan. Suami harus sudah mulai berpikir dengan arif bijaksana, menerima istrinya seutuhnya, tetap istiqomah mendampinginya, membimbingnya pada amal-amal soleh yang baik. Istri juga demikian, harus sudah masuk pada fase bukan sekedar memahami, tapi bisa merangkul suami meskipun ia dalam keadaan yang sangat lemah. Misal, ketika suami betul-betul mengalami penurunan kemampuan memberikan nafkah dalam rumah tangga, jangan katakan kenapa, tapi katakanlah kepadanya, izinkan aku untuk bisa membantu meringankan bebanmu. Kalimat seperti ini akan menjadi takaful, akan menjadi sarana merangkul, dan kemudian mampu memotivasi sang suami untuk bangkit kembali. Paling tidak, hati dan jiwanya menjadi tenang, nyaman bersama dengan Anda, mengarungi kehidupan rumah tangga yang bisa jadi umur dunianya masih cukup lama. Belum lagi jika dalam rumah tangga sudah membuahkan anak-anak. Dengan semangat mempertahankan rumah tangga untuk membangun atau membina masa depan anak-anak inilah seharusnya setiap kita bisa terus memperkokoh kehidupan rumah tangga, saling takaful, saling sepenanggungan, saling mengisi, saling mengingatkan, saling beramal jama'i. Ketika suami sholat tahajudnya mulai melemah, istri boleh rajin untuk melakukan sholat tahajud. Ketika secara ekonomi suami sudah mulai melemah secara keuangan, istri barangkali sudah mulai harus mengirit-irit pengeluaran rumah tangga. Jika ternyata beban berpindah kepada sang istri, maka ketahuilah, keridhaan seorang wanita menghadapi suaminya yang mengalami kesulitan ekonomi dalam rumah tangga akan Allah bayar dengan bayaran yang begitu luar biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan, Innallah ta'ala idha ahaba qawmun ibtalahum. Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada suatu hamba atau suatu kaum, maka akan dikirim kepadanya ujian-ujian. Faman radhiya falahu ridha, faman sukhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridha, niscaya ia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya barang siapa yang murka, maka ia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingin biduk rumah tangga kita ini tetap utuh, meskipun terkadang ada guncangan-guncangan, tapi akhirnya sampai ke mardhatillah kelak di yaumil qiyamah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah dari pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami penyejuk hati, dan jadikanlah di antara kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma anzili rahmah, Allahumma anzili rahmah, Allahumma anzili rahmah. Ya Allah, karuniakanlah kepada saya dan pasangan saya dan anak-anak saya rahmat dari sisimu. Karuniakanlah kepada kami semua rahmat dari sisimu, agar kami bisa menjalankan kehidupan rumah tangga kami, ya Allah, tetap dalam suasana sakinah, mawadah, rahmah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah atas perhatiannya. Ila liqa fi amanillah. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.